Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan Rahayu. Perkenalkan, saya Janri Waisapi, MSI, dosen tetap pada program studi ilmu administrasi negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Latin Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan video pengajaran sebagai dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa yang disebut dengan PDD UKTPT. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah teori organisasi yang merupakan mata kuliah wajib dengan bobot SKS 3. Saya akan menyampaikan deskripsi singkat dari mata kuliah ini. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar dan hakikat daripada organisasi serta perkembangan teori organisasi. Mata kuliah ini juga membahas tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan organisasi seperti lingkungan, teknologi organisasi, budaya organisasi, struktur organisasi, dan kepemimpinan organisasi. Selain itu, membahas pula mengenai kinerja dan strategi organisasi, patologi organisasi, serta pembelajaran organisasi. Mata kuliah ini dilaksanakan dengan metode pembelajaran ceramah, diskusi kelompok, studi kasus, dan pembelajaran berbasis masalah. Selama perkuliahan, mahasiswa diajarkan tentang yang pertama yaitu konsep dan hakikat organisasi, kemudian prinsip-prinsip macam-macam serta perbedaan dari organisasi publik dan organisasi privat. Kemudian sejarah perkembangan dan pemikiran teori organisasi dimulai dari klasik, neoklasik, modern sampai kepada postmodern. Kemudian yang ketiga, lingkungan organisasi. Di dalamnya ada sistem terbuka, tertutup, internal atau eksternal, dan mengelola perubahan lingkungan. Yang keempat, teknologi organisasi dan teknologi informasi. Yang kelima, budaya organisasi dan etika dalam organisasi. Yang keenam, struktur dan desain organisasi. Yang ketujuh, kepemimpinan organisasi. Delapan, tentang kinerja organisasi. Di dalamnya ada pengertian, dimensi, dan indikator. Kesepuluh, relasi organisasi, komunikasi, dan koordinasi. 11, jejaring dan kolaborasi organisasi. 12, strategi dan desain organisasi. 13, patologi dan penyihatan organisasi. 14, perubahan dan inovasi organisasi. 15, pembelajaran organisasi adalah materi yang terakhir. Tujuan utama mata kuliah ini adalah mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan hakikat daripada organisasi serta memahami pemahaman pemikiran teori organisasi dari teori organisasi klasik sampai kepada postmodern. Jadi secara luas tujuan akhir adalah membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk menganalisis berbagai aspek organisasi, mulai dari lingkungan, teknologi organisasi, budaya, struktur, hingga kepemimpinan, serta mengaplikasikan pemahaman tentang kinerja dan strategi organisasi, patologi organisasi, dan menelaah perubahan, inovasi, serta pembelajaran organisasi. Adapun capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini di pertemuan ke-9 ini yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan kinerja, kolaborasi, strategi, dan organisasi. Kemudian subcapaian pembelajarannya mampu mengaplikasikan kinerja dalam organisasi. Dalam perkuliahan ini saya menggunakan metode pembelajaran aktif interaktif, antara lain ceramah dan diskusi. Pendekatan ini dirancang agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan konsep dalam praktik nyata. Demikian pernyataan diri dan gambaran saya dalam mata kuliah teori organisasi, khususnya pada pertemuan ke-9 tentang kinerja organisasi. Saya berharap video ini dapat menjadi bagian kuat dalam portofolio unjuk kerja dosen serta menjadi pertimbangan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya dalam bidang pengajaran. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga video ini bermanfaat. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam untuk kita sekalian.
Pertemuan kali ini untuk mata kuliah teori organisasi, kali ini di pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang kinerja organisasi. Jadi materi ini sangat penting ya adik-adik sekalian, karena seluruh organisasi pada akhirnya akan dinilai hasil kerja atau kinerjanya. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur organisasi, lingkungan organisasi, teknologi organisasi, serta kepemimpinan. Semua itu memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu organisasi untuk mengoptimalkan kinerja organisasi. Inti dari pembelajaran hari ini yaitu kita akan memahami tentang konsep daripada kinerja organisasi, kemudian ada faktor yang mempengaruhi serta bagaimana cara mengukurnya. Kemudian sebelum kita masuk kepada materi, saya akan menyampaikan capaian pembelajaran mata kuliah dan subcapaian pembelajaran mata kuliah untuk pertemuan kali ini. Capaian pembelajaran mata kuliah untuk pertemuan kali ini yaitu adik-adik mahasiswa nanti mampu untuk bisa mengaplikasikan kinerja, kolaborasi, dan strategi organisasi. Kemudian subcapaiannya adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan kinerja dalam organisasi, baik pada konteks organisasi sektor publik maupun sektor privat. Jadi intinya adalah ketika mengikuti perkuliahan kali ini, adik-adik bukan hanya sekedar mengetahui tentang apa itu kinerja organisasi, tetapi adik-adik diharapkan mampu nanti ketika mengikuti perkuliahan hari ini, diharapkan bisa menilai sebuah organisasi itu memiliki kinerja yang baik atau tidak, ya. Ini penting karena nanti ketika sudah ada dalam dunia kerja, baik di organisasi swasta maupun publik, adik-adik akan sering melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi. Kemudian ada tujuan pembelajaran kita di hari ini, yaitu setelah mengikuti perkuliahan, adik-adik diharapkan mampu untuk bisa menjelaskan pengertian daripada dan hakikat kinerja organisasi menurut para ahli. Kemudian mengidentifikasi dari dimensi-dimensi kinerja organisasi dan keterkaitannya. Yang ketiga, menguraikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi. Yang keempat, menganalisis indikator dan ukuran kinerja termasuk model balance scorecard. Yang terakhir, mengaplikasikan konsep kinerja organisasi pada kasus nyata baik di organisasi publik maupun privat. Adapun alur pembahasan materi di hari ini, kita mulai yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua membahas tentang pengertian kinerja organisasi, yang ketiga dimensi, yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, ada indikator dan ukuran kinerja, yang terakhir ada studi kasus dan juga tugas diskusi ya. Kemudian kita masuk kepada yang pertama, mengapa kinerja organisasi penting? Saya mau bertanya kepada adik-adik sekalian. Adik-adik menilai sebuah organisasi baik swasta maupun pemerintah dikatakan berhasil atau dinilai berhasil itu dilihat dari apanya? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Ada? Delta mungkin? Melihat sebuah organisasi dikatakan berhasil itu dinilai atau dilihat dari apanya? Dari struktur organisasi. Ya, struktur organisasi. Siapa lagi? Ada yang bisa? Ya, jadi mungkin Anda bisa lihat, Anda mengatakan dilihat dari keuangannya. Tadi Rekno sudah bilang, Delta sudah bilang dari strukturnya. Jadi keberhasilan artinya bahwa keberhasilan sebuah organisasi itu dinilai atau diukur dari kinerjanya. Jadi contoh kalau organisasi pemerintah diukur atau dinilai keberhasilannya dilihat dari apa? Dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sedangkan sebuah perusahaan atau organisasi swasta dinilai berhasil atau dikatakan berhasil itu dilihat dari apa? Yang pertama, keuntungan yang didapat. Kemudian ada apa lagi? Kepuasan pelanggan. Yang berikut ada juga kemampuan mereka untuk
kemampuan untuk bersaing. Jadi intinya adalah bahwa kinerja organisasi merupakan ukuran keberhasilan dari seluruh aktivitas organisasi. Kemudian kita masuk dengan pengertian atau konsep dasar tentang kinerja organisasi. Ini ada pengertian kinerja organisasi adalah hasil kerja secara keseluruhan yang dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu sebagai cerminan efektivitas penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ada beberapa pandangan menurut para ahli ya. Yang pertama itu Gibson, dia mengatakan bahwa kinerja organisasi merupakan hasil interaksi perilaku individu, kelompok, struktur organisasi dalam mencapai tujuan. Artinya bahwa organisasi itu tidak akan berhasil kalau hanya mengandalkan satu orang saja, ya. Kemudian yang berikut ada Robin dan Jas, dia melihat kinerja organisasi itu berkaitan dengan perilaku dari kelompok, individu, lalu dipengaruhi oleh motivasi, kerjasama, dan juga kepemimpinan. Selanjutnya ada Winardi. Winardi dia melihat mengatakan bahwa kinerja organisasi ini dilihat dari sudut pengorganisasian, artinya bahwa penataan sumber daya dan pembagian kerja itu harus tepat, ya. Jadi kesimpulannya dari pandangan para ahli ini, 3 pandangan para ahli ini, dia mau bilang bahwa kinerja organisasi adalah suatu proses hasil kerja yang dipengaruhi oleh siapa? Yang dipengaruhi oleh manusia. Kemudian ada struktur organisasi, dan yang berikut bagaimana organisasi itu mengelola sumber dayanya. Kemudian ada dimensi kinerja. Kita beralih kepada yang berikut, yaitu dimensi kinerja. Ada 6 dimensi. Yang pertama efektivitas, kemudian efisiensi, kemudian ada produktivitas, kualitas layanan, yang kelima pertumbuhan, dan 6 kepuasan internal. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kita akan membahas tentang efektivitas dan efisiensi. Jadi 2 istilah ini sering tertukar. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang efektivitas berarti berbicara tentang tujuan yang dicapai, ya. Sedangkan kalau berbicara tentang efisiensi berarti tujuan yang dicapai dengan menggunakan sumber daya yang hemat, ya. Contoh, suatu desa mereka melakukan proyek pembangunan jalan. Jadi apabila proyek itu dilakukan dengan waktu yang ditentukan, berarti organisasi itu dikatakan efektif. Tetapi apabila proyek itu dilakukan dengan anggaran yang membengkak 2 kali lipat, berarti dikatakan tidak efisien. Jadi intinya organisasi yang baik adalah organisasi yang mampu mencapai tujuan dengan waktu, dengan tenaga, biaya yang sehemat atau seefisien mungkin. Yang berikut produktivitas. Ini kalau berbicara produktivitas berarti kemampuan organisasi menghasilkan output secara optimal dari input yang tersedia. Artinya ini seberapa banyak pekerjaan yang dihasilkan. Sedangkan kalau berbicara kualitas layanan atau produk, ini sejauh mana organisasi kerja, hasil kerja organisasi memenuhi standar dan mutu harapan. Jadi ini berbicara tentang kepuasan masyarakat. Sedangkan pertumbuhan ini dan keberlanjutan ini berbicara tentang kemampuan organisasi bertahan, berkembang, beradaptasi dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan kepuasan internal ini berbicara tentang kenyamanan pegawai atau kenyamanan karyawan dalam bekerja. Timbul pertanyaan, kenapa kepuasan pegawai atau karyawan itu penting? Jadi kepuasan pegawai itu penting. Pegawai yang puas itu biasanya memiliki motivasi yang tinggi. Kalau sudah memiliki motivasi yang tinggi, pada akhirnya akan berdampak atau untuk meningkatkan yang namanya kinerja organisasi.
Ini yang berikut kita pindah, yaitu faktor penentu kinerja. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Jadi kalau berbicara faktor internal, di dalamnya itu kita berbicara tentang sumber daya manusia, kemudian struktur dan desain organisasi, yang ketiga budaya, yang keempat gaya kepemimpinan, dan ada juga pemanfaatan teknologi. Kemudian kalau faktor eksternal, ya ini berbicara tentang lingkungan ekonomi, kemudian ada regulasi dan kebijakan pemerintah, lalu ada persaingan, dan yang terakhir itu ada perkembangan teknologi. Jadi kalau berbicara tentang faktor internal dan eksternal, organisasi yang berkualitas itu adalah organisasi yang mampu mempertahankan atau memperkuat faktor internal dan mampu beradaptasi terhadap perubahan faktor eksternal. Lanjut dengan yang berikut, yaitu pengukuran kinerja. Jadi indikator pengukuran kinerja ini ada dua, ada indikator kuantitatif. Kalau berbicara indikator kuantitatif ini berarti biasanya dinyatakan dalam bentuk angka, seperti misalnya jumlah pelayanan yang diberikan, lalu jumlah pelanggan dan presentasi terhadap target yang dicapai. Kita akan membahas tentang pengukuran kinerja. Ada dua indikator untuk mengukur kinerja organisasi. Yang pertama indikator kuantitatif dan kualitatif. Jadi kalau berbicara tentang indikator kualitatif ini biasanya dinyatakan dalam bentuk angka. Misalnya dia berupa jumlah pelayanan yang diberikan, kemudian ada jumlah pelanggan, kemudian juga ada presentasi terhadap target yang dicapai. Yang berikut tentang indikator kuantitatif. Ini ukuran deskriptif yang menilai aspek non angka, jadi berupa kualitas. Jadi ini indikator kualitatif ini misalnya kepuasan masyarakat terhadap pelanggan, lalu ada juga keputusan yang diambil oleh organisasi. Jadi kedua indikator ini harus digunakan secara bersamaan. Oke, baik. Tadi kita punya materi tentang kinerja organisasi, sudah boleh selesai. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita masuk dengan diskusi. Jadi ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik, lalu kita sharing bersama, kita diskusi bersama terkait pertanyaannya seperti begini. Apakah menurut kalian organisasi yang memiliki anggaran yang besar itu bisa dikatakan memiliki kinerja yang baik? Mari kita berdiskusi bersama, siapa yang bisa menjawab? Apakah organisasi memiliki anggaran yang besar itu bisa dikatakan juga dia memiliki kinerja yang baik? Seperti apa pendapat adik-adik sekalian? Mungkin Nia? Silahkan Nia. Terima kasih. Kalau menurut saya, sebuah organisasi yang memiliki anggaran besar. Terima kasih. Menurut saya, sebuah organisasi yang memiliki anggaran besar belum tentu memiliki kinerja yang baik. Karena kinerja organisasi dimulai dari semangat atau motivasi kerja dari para pegawai, sehingga ketika sebuah organisasi memiliki anggaran besar, belum tentu dia punya kinerja juga baik. Jadi di dalamnya bisa terjadi korupsi dan lain-lain. Iya, baik. Jawaban yang bagus sekali Nia. Yang berikut siapa lagi? Delta mungkin? Silahkan. Terima kasih Ibu. Kalau menurut saya juga sama seperti yang dia sampaikan, tidak selalu karena anggaran yang besar memang dapat mendukung pelaksanaan program, penyediaan fasilitas dan peningkatan kualitas pelayanan. Namun kinerja organisasi lebih ditentukan oleh bagaimana anggaran tersebut dikelola secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Ya, oke. Jadi jawaban yang Delta dan Nia sampaikan sangat baik ya. Jadi tadi Ibu akan menyempurnakan. Jadi tadi kita sudah membahas tentang dimensi dan indikator kinerja. Jadi kinerja diukur itu berdasarkan yang tadi ada 6 dimensi. Yang pertama ada efektivitas, kemudian ada efisiensi dan produktivitas. Jadi bukan semata dilihat dari besaran dana yang tersedia. Jadi
anggaran tersebut tanpa efektivitas, efisiensi, tidak akan menghasilkan yang namanya pemborosan ya. Jadi bukan kinerja yang unggul. Jadi bukan hanya mengandalkan yang namanya tadi keuangan ya, tetapi harus ada efektivitas dan efisiensi juga. Jadi kuncinya adalah bahwa kinerja organisasi adalah fungsi dari bagaimana sumber daya dikelola dalam bukan hanya sekedar berupa sumber daya banyaknya, berapa banyak sumber daya yang dimiliki ya. Jadi Anda ingat bahwa kinerja organisasi adalah fungsi dari bagaimana sumber daya dikelola, bukan hanya sekedar berapa banyak sumber daya yang dimiliki. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Siapa lagi yang memberikan pendapat? Kalau tidak ada, saya akan memberikan tugas kepada adik sekalian. Itu ada tugas berupa tugas individu dan kelompok. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan presentasi dan membahas tugas. Jadi jangan lupa tugas dibuat. Pembagian kelompok nanti diatur oleh pengurus kelas. Seperti apa nanti saya serahkan ke pengurus kelas. Lalu tugas itu akan dipresentasikan di minggu depan. Demikian kita punya pertemuan di kali ini, pertemuan ke-9 tentang kinerja organisasi. Saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada adik-adik sekalian. Kalau ada lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu.